Sahabat Rema yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Misafa, Selasa Pekan Biasa yang ke-33. Bahan renungan kita diambil dari Injil Lukas, bab 19, ayat 1 sampai dengan ayat 10, yang mengisahkan tentang perjumpaan Yesus dengan Zakheus, seorang kepala pemungut cukai yang kaya raya. Tema renungan kita adalah perjumpaan yang membuahkan pertobatan. Kita buka renungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema yang terkasih, kita semua pernah mengalami pengalaman kehilangan. Kehilangan orang yang kita cintai karena kematian, kehilangan pekerjaan, kehilangan pegangan hidup atau gairah hidup, kehilangan barang-barang berharga, kehilangan jati diri atau identitas diri yang sebenarnya karena dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Bahkan sampai kehilangan iman karena alasan perkawinan dan atau pekerjaan. Kehilangan adalah suatu keadaan atau kondisi tidak dapat memiliki lagi, tidak ditemukan lagi, tidak dapat mempertahankan atau tidak dapat menjaga sesuatu yang dimiliki, merasa gagal, tidak berhasil dalam mencapai tujuan. Melalui kisah perjumpaan Yesus dengan Zakheus, seorang kepala pemungut cukai, kita dapat menangkap maksud dari perkataan Yesus di akhir perikop Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10 yang berbunyi, "Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Zakheus dihadirkan sebagai pribadi yang hilang karena dosa-dosa yang telah ia lakukan sebagai seorang kepala pemungut cukai. Dia juga hadir untuk mewakili semua orang berdosa atau yang hilang. Sebagai orang berdosa atau yang hilang, Zakheus tidak tinggal diam dan meratapi dosanya. Melainkan ketika Yesus lewat di situ, ia berusaha untuk melihat Yesus dari atas pohon. Dia ingin berjumpa dengan Yesus sebagai pribadi yang membuat dia penasaran. Dia ingin melihat dari dekat siapakah Yesus sesungguhnya. Usahanya ini dilihat oleh Yesus. Yesus menyapanya dan ingin menumpang di rumahnya. Mendengar sapaan sekaligus permintaan Yesus itu seolah-olah membalikkan prasangka buruknya tentang dirinya sendiri sebagai orang berdosa yang mungkin tidak akan dikenal dan disapa oleh Yesus. Karena itu, sapaan dan permintaan Yesus seakan-akan menjadi hadiah terindah dalam hidupnya yang dapat mengalahkan segala kekayaan yang dimilikinya. Maka dia tidak segan-segan membuka rumah hatinya untuk dimasuki oleh Yesus. Dia mengalami sukacita yang luar biasa yang tidak ada bandingnya dengan sukacita yang ia dapatkan dari harta kekayaannya. Dia yang merasa diri jauh dari Allah dan dijauhkan oleh orang-orang Yahudi saat itu, kini mendapatkan pelukan kasih yang hangat dari Yesus yang ingin tinggal di rumahnya. Perjumpaan yang terkesan surprise ini meninggalkan makna yang mendalam dan mengubah. Zakheus menggambarkan sukacitanya yang melimpah dan mengubah dirinya itu dengan memberikan setengah dari harta miliknya kepada orang-orang miskin dan menggantikan 4 kali lipat uang dari orang-orang yang mungkin pernah ia tipu. Zakheus yang dulu hilang kini didapatkan kembali berkat perjumpaannya dengan Yesus. Kerinduan dari dua hati yang berjumpa membuahkan sukacita dan keselamatan. Perjumpaan, kerinduan hati Allah dalam diri Yesus yang mencari dan menyelamatkan dengan kerinduan hati Zakheus yang ingin mengetahui kehendak Allah atas dirinya dan mengimaninya. Sahabat Rema yang terkasih, akhirnya kisah perjumpaan Yesus dengan Zakheus yang membuahkan pertobatan dalam diri Zakheus menyadarkan kita akan dua hal. Pertama, Allah memiliki misi, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kedua, kesadaran akan Allah yang mencari dan menyelamatkan yang hilang mendorong kita untuk berjumpa dengannya. Sebab Allah tidak pernah menolak orang-orang berdosa.
Dia justru mengasihi orang-orang berdosa yang ingin bertobat. Karena itu, marilah kita berusaha meninggalkan gengsi dan kesombongan kita masing-masing, atau meninggalkan prasangka buruk terhadap diri kita sendiri, dan pergi berjumpa dengan Allah yang berbelas kasih. Sebab setiap perjumpaan dengan Allah yang berbelas kasih pasti membawa perubahan dalam diri kita. Asalkan kita mau membuka rumah hati kita dan membiarkan Allah mengubah dengan caranya sendiri. Dengan demikian kita akan mengalami sukacita dan keselamatan. Tunjukkanlah buah pertobatanmu berkat perjumpaanmu dengan Allah yang berbelas kasih itu dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih kepada Allah dan sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.